Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Hari ini jadi kita mau live bareng Longboard Girls Crew Indonesia. Halo, Malam. malam Kak Ocha. Halo Kak Tania. Apa Iya, kabar? baik. Kak Ocha gimana? Sehat? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ini kita nunggu ada yang datang dulu, baru ntar kita ngobrol-ngobrol ya, Kak. Oke. Gini. Oke. Kak Ocha selama ini kegiatannya apa nih di rumah Em, aku selama PSBB? sebenarnya eh, udah berapa tahun ini nggak ngantor, jadi Mm-mm. kerjaannya lebih fleksibel dari rumah. Jadi ada beberapa yang dikerjain masih berhubungan sama longboard sih. Iya, kayak Oh, jadi staff juga di Longboard Girls Crew, terus ah, Longboard Girls Crew Indonesia juga. Ya, jadi masih hubungannya sama longboard sebenarnya. oh gitu. Mm-mm. Oke, udah mulai ada yang datang, udah mulai kita boleh mulai aja ya. Eh, Sebenarnya longboard girls crew itu nggak cuma ada di Mm-mm. Indonesia, betul ya Kak? Iya, betul. Ya, asalnya itu dari mana sih? Jadi Longboard Girls Crew itu asalnya dari Madrid. Jadi ada Oke. di Madrid awalnya di tahun 2010 mereka berdiri. Mm-mm. Nah, terus lama-kelamaan banyak dari negara-negara lain yang ikut join. Kalau di Asia Oh, sendiri itu ada di Singapura, Malaysia, Filipina, mm-mm. Thailand, dan termasuk Indonesia. Oh. Nah, Jepang juga. Yang membedakan longboard sama skateboard itu selain itu pasti banyak banget yang nanya tuh Kak. Kemarin juga ada titipan, heeh, apa bedanya sih longboard sama skateboard gitu kan. Nah, boleh Kak tolong dijelaskan. Iya, pasti kalau wawancara ditanyanya itu Iya. paling sering. Iya, sebenarnya sih bedanya itu kalau dari ukuran itu udah pasti beda ya. Mhm. Untuk skateboard dan longboard, namanya aja longboard, jadi dia Iya, ukurannya memang lebih panjang. panjang. Iya, betul. Nah, terus kalau di skateboard kita lihat mungkin ada yang dia mainnya di jalan kayak street, terus Mhm. ada yang di bolt yang kayak di skate park gitu, Oh, ya kan ada ya, macam-macam heeh. jenisnya. Nah, di longboard sendiri itu juga ada macam-macamnya gitu. Di longboard Oh, sendiri itu kita ada yang namanya dancing. Mungkin pernah lihat Kak Tania di apa Instagram cewek-cewek mhm? Korea lagi main longboard Oh, kayak belum sambil pernah. dancing gitu. Jadi emang ada triknya sendiri ya Kak ya? Jadi kalau yang Oh, dancing dia papannya memang lebih panjang, terus lebih apa oke. ya lebih flex gitu. Karena si Mhm. kakinya nanti kan harus cross step, harus pindah-pindah. Ya layaknya kita lagi Oh, dance aja kayak dance. gimana, cuman di atas Hah? longboard gitu. Wow. Mm-mm. Terus ada juga yang downhill. Nah, downhill tuh kebetulan saya fokusnya di downhill sih. Ini ada longboard school, Iya, hai, ikut join. hai. Makasih udah nonton. Ya, yang downhill itu kita cari jalanan yang menurun. Nah, gimana Oke. caranya kita tetap bisa fokus di jalanan menurun itu? Hah? Ya mungkin dengan ada gerakan-gerakannya, ada triknya kayak gitu. Terus Hah? ada juga free ride. Nah, yang free ride Oh, ini kita apa? Ada trik-triknya gitu, slide atau segala macam. Ya, jadi ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya kayak emang gitu. beda-beda ya. Oh, Mm-mm. kalau kakak sendiri tadi fokusnya di downhill. Di downhill ya. Kalau di Jakarta gini berarti downhill latihannya di mana atau jalannya di mana tuh Kak? Kalau ya sebenarnya sih aku di Bandung ya, bukan di Mm-mm. Oh iya Jakarta. iya iya. Mm-mm. Kalau kalau yang longboard girls crew yang di Jakarta, kita biasa latihan di CFD nih. Mm-mm. Di yang apa turunan Semanggi tuh
Ada kayak turunan, terus belok Oh. kanan. Nah, Mm-mm. biasanya di situ latihannya. Em, Kalau Selain di di situ, Bandung? di Bandung kita ada di perumahan Budi Indah. Jadi daerah Setiabudi itu ada perumahan. Di situ masih sepi dan kita kayak udah CS-an gitu sih sama satpamnya, jadi boleh main. Oh, jadi pasti tempatnya di situ aja ya kak ya? Memang sih kita suka pindah-pindah ya, karena kalau Mm-mm. yang downhill kan kita bosen main di sini terus, kemana yuk cobain Mm-mm. tempat baru. Kayak orang main surfing pasti kan nyari ombak lagi gitu ya, Iya, nyari yang betul, ombak nyari yang pantai baru. nah biasanya kalau yang downhill juga gitu, kita cari kemana ya, Hmm. nyobain kemana. Jadi dari aku mulai main longboard juga udah nyobain kemana-mana, nggak cuma di Bandung, Jakarta, sempat ke Lombok juga waktu itu, Wow. ada skate trip. Seru tuh. Nah, yang paling bikin deg-degan atau yang paling kayaknya nakutin nih medannya, itu yang di mana tuh kak? eh Sebenarnya sih kalau apa kita main downhill ya, Mm-mm. kita harus dulu nih Iya. medannya seperti apa, spotnya kayak apa. Ya sejago apapun kita masih kayak yang oh oke, ini aku bisa dari start gitu, atau kayaknya belum berani nih Mm-mm. mulainya dari start. Kita dari tengah dulu. Jadi nggak yang walaupun ini olahraga ekstrim ya, tapi kita nggak yang Nggak seenaknya yang ekstrim beneran. udah deh, udah deh, ayo langsung gitu dari awal. Enggak, jadi kita memang Mm-mm. harus ya prepare juga gitu, nggak seenak nggak seenak perut gitu. Iya, benar-benar. Hmm, Ini tadi ada yang nanya nih Kak dari Pandan_Harum. hmm, Katanya Kak pengen banget tahu soal board yang cocok buat pemula dong gitu. Kalau buat yang bener-bener ya. pemula tuh apa? Hmm. Nah, biasanya itu juga banyak yang tanya ya di Instagram Longboard Mm-mm. Girls Indonesia. Ini longboard banyak banget sih bentuk bentuk papannya. Terus yang buat pemula Iya, kita iya. belinya yang mana sih gitu kan, bingung. Nah, sebenarnya kita di awal harus pastiin dulu. Misalkan katanya mau mau Mm-mm. join nih, mau ikut longboard. Katanya tuh pengennya Oke. main longboardnya yang gimana? Apakah mau downhill atau enggak? Mm-mm. Downhill takut, serem. Iya. Atau mau dancing, atau mau free ride, atau cuman mau cruising aja nih, cuman buat dari rumah ke kantor misalkan pakai longboard. Nah, nanti Lurus aja gitu ya. baru ditentuin si papannya itu yang seperti apa, karena Oh, masing-masing itu beda. Jadi yang buat dancing dengan yang buat downhill itu akan berbeda dari beda. ukuran, dari jenis ketebalan, macam-macam. Ada banyak faktor. Jadi tentuin dulu Mm-mm. mau yang kayak gimana. Apa? Oke. Berarti Mm-mm. poinnya tadi untuk yang dancing pasti jauh lebih panjang ya dari papan longboard yang biasa karena dia untuk style Mm-mm. tadi itu kan untuk Iya, dancing di atasnya ya. iya, supaya si kakinya dia bisa cross step, bisa Mm-mm. melakukan trick dancing, otomatis papannya harus lebih panjang. Oh, oke. Terus di tengah pandemi kayak gini gimana nih Kak kegiatan dari Girls Crew sendiri? Masih sering Kemarin latihan atau sempat Latihannya postpone? mungkin memang dibatasin ya. Kemarin-kemarin kita sempat mengadakan kayak apa, kayak latihan untuk yang pemula-pemula itu, kita kita nyebutnya newbie yang pemula itu. Newbie. Mm-mm. Iya, tapi kita batasin. Ya mau gimana juga kondisi seperti ini, kita Iya. nggak berani, ya nggak berani ada banyak orang. Jadi kita batasin cuma 5 orang gitu. Jadi ada Mm-mm. sesi pagi, ada sesi sore di GBK waktu itu. Karena kan CFD Oh, ditiadakan ya. nggak ada. Iya, betul. Sekarang GBK juga udah Jadi, masih ditutup. jadi selama ini mungkin latihannya ya di rumah masing-masing, Oh, nggak gitu. bisa ini. Mm-mm. Di Bandung kalau sebelum pandemi ini rutinnya biasanya kayak gimana Kak latihannya? Biasanya hari Sabtu atau hari Minggu kita latihannya, karena kan kesibukan masing-masingnya dari Senin sampai Jumat. Jadi Iya, kita pilih antara hari Sabtu atau hari Minggu. hari Sabtu atau hari Minggu. Longboard ini sebenarnya di Indonesia udah mulai dikenal atau gimana sih Kak? Udah mulai ada kompetisi-kompetisinya belum? Oh, udah. Kita mungkin dari sekitar
2000 berapa ya? 2010 Mm-mm. gitu sebenarnya udah muncul ya, udah banyak. Terutama yang di Oke. Jakarta dulu. Jadi memang awalnya di Jakarta dulu nih Mm-mm. banyaknya. Terus untuk kompetisi juga, jadi dari masing-masing komunitas itu yang mengadakan kompetisi. Misalkan saya dulu awalnya kan di Bandung. Jadi dari komunitas Bandung Mm-mm. Longboarders kita yang Oke. bikin acara. Terus nanti yang di Jakarta ada Mm-mm. siapa aja komunitasnya nanti bikin acara. Jadi ketika satu komunitas bikin acara, nanti komunitas yang lain ikutan datang jadi peserta. Oh, Nah, kayak gitu. Mm. berarti emang acara per komunitas ya? Iya, iya, banyaknya seperti itu, banyaknya seperti itu. Ya, ini aku tadi sempat baca-baca dari longboard journey-nya Kak Ocha. Ini di 2017 ada Buddha Ngabuburit Challenge. Itu di mana nih, Kak? Nah, kalau yang ada tulisannya Buddha, Buddha, Buddha Iya, itu iya. di Bandung. Oh. Jadi Buddha itu nama tempat Mm-mm. kita latihan, Budi Indah. Oh, Kita gitu. kita singkat jadi Buddha. Buddha. Mm-mm. Kak Ocha sendiri main longboard ini dari tahun berapa? Sebenarnya sih dari 2010 itu memang udah tahu longboard ya, udah cari-cari, udah browsing segala macam. Cuman Mm-mm. baru benar-benar main, join dan punya papan itu sekitar 2013 akhir Oh, deh. Mm-mm. 2013. Mulai seriusinnya ya. Mm-mm. Itu apa tuh Kak yang Dulu mendorong Kak Dulu Ocha? tuh ini apa lihat di Twitter dulu. Masih main Oh, Twitter iya. dulu kan. Ngeliat Hah? Twitter, ini kok seru ya banyak cewek-cewek. Nah, ya itu longboard girls crew itu yang di Madrid itu. Ini Mm-mm. kok seru sih cewek-cewek ada komunitasnya. Biasanya kan kita Iya. lihat yang main skateboard tuh cowok-cowok ya, Mm-mm. didominasi oleh cowok-cowok, kayak jarang banget Iya. kalau mau ikutan. Biasanya cewek-cewek kan kayak aduh nggak pede ah cewek sendiri gitu. Atau takut Yang ya. lain cowok-cowok takut atau gimana. Nah ini saya ngelihat wah banyak cewek-ceweknya nih, seru juga kayaknya. Cari tahu, browsing-browsing segala macam. Mm. Akhirnya juga nemu yang apa namanya, yang komunitas di Bandung, terus join gitu. Penasaran. Oh. Asal mulai Karena dari penasaran. penasaran. Terus Mm-mm. ternyata suka nih sama olahraga ini, jadi diseriusin. Mm-mm. Ternyata Oh. ketagihan. Itu dari pertama kali kakak langsung yang downhill tuh, nggak yang cruising dulu atau di jalan lurus dulu. Ya kalau latihan awal-awal memang jalan datar dulu ya, jalan datar dulu, Mm-mm. jalan lurus dulu. Terus karena di Bandung waktu itu cowok-cowoknya banyak yang downhill, jadi mereka yang aja udah downhill aja sih katanya gitu. Ngapain dancing? Nggak ada nih di sini yang dancing. Oh gitu ya. Oh ya udah deh, ikut-ikut aja. Seneng-seneng. Terus yang cowok-cowok Oh, ngajarin kayak gitu. Oh, ya udah ketagihan memang sampai sekarang jadinya ya downhill. Mm-mm. downhill. Wow, oke. Terus di antara apa namanya yang kakak ikutin nih lomba yang Mm-mm. segini banyaknya yang paling berkesan tuh apa? Di mana nih kak? Mungkin yang Cangar ya, yang di Malang. Oh, Ada oh di Cangar Cangar. Longboard Festival. Itu Heeh. kalau yang apa istilahnya, yang lomba-lomba komunitas bikin di Bandung atau di Jakarta kan memang spotnya ya ya kayak em, bukan seadanya, gimana ya, terbatas mungkin ya. Ya Nah, dibuat sedangkan ya yang kayak. Cangar ini memang betul-betul di jalan raya gitu loh. Bener-bener kita Oh, tutup jalan waktu itu. di Cangar Berapa mananya kilo kak? ya? Kebetulan kan aku Di kuliah di Malang nih. Cangar yang Oh ya? pemandian air panas kan ya, yang di Iya, Batu. Batu. Iya, Ah, di betul situ. betul. Yang Oh, kiri kanan jalannya tuh yang banyak kebun-kebun sayur itu. iya iya betul betul betul. Nah, iya, di situ. Di situ yang banyak Oh, banyak belokan-belokan. Nah, itu mm-mm. jadi kita tutup jalan tuh berapa kilo ya waktu itu lupa. Di situ benar-benar lombanya di situ. Jadi itu Khusus kayak untuk event pertama itu. kali. Mm-mm, mm. Wow. Khusus untuk itu. Iya. Keren 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 keren. Terus terus Kak. Mm-mm. Itu seru sih, maksudnya
beda ya, deg-degannya beda gitu ketimbang kalau acara yang di Bandung atau di Jakarta ini kan wah ini jalan jalan raya beneran nih gitu kan. Iya, Wah, iya benar. lomba beneran dan memang waktu itu kita apa mengundang banyak apa namanya pemain-pemain longboard yang dari negara lain. Jadi ada datang dari Filipina, ada datang dari Oh, Malaysia kayak gitu. Jadi nggak cuman Indonesia aja. Jadi hmm, bisa dikatakan itu internasional juga sih lombanya gitu ya. benar. Nah, ya itu seru. Just lawan sama Filipin, namanya Maya Fernandez. Ya. Ceweknya itu yang ikut cuma dua, Oh, sisanya laki-laki semua. sisanya cowok. Sisanya cowok. Keren, keren, keren. Sebenarnya Terus, sih terus. datang yang lain, cewek-ceweknya ada yang datang dari Lombok, ceweknya ada. Tapi pas sudah ngeliat medannya, wah ngeri nih kayaknya nggak berani, nggak berani ikut lomba. Nggak jadi ikut lomba. Mm-mm. Terus ya gitu Oh, lawan yang Filipina itu dia udah lengkap kan, udah pakai helm full face, udah mm-mm. pakai apa bajunya tuh baju yang kayak motor GP gitu yang kulit. Oh, oke. Udah lengkap. Oh, pokoknya longboardnya keren banget. Sementara saya yang helm biasa, pakai jaket, celana jeans. Prepare beda. Beda yang pro sama yang pemula. Iya, Tapi seru ya sih. seneng, seru gitu. Itu pengalaman ya berkesan sampai sekarang kayak Iya. berkesan banget gitu. Wow. Kalau kayak gitu tuh kan itu campuran ya Kak, ada yang perempuan sama yang laki-laki. Untuk kategori Mm-mm. lombanya sendiri dibedain kah atau gimana? Tergantung Mm-mm. apa sih pembagian kategori lombanya tuh Um, Kak? Kalau di downhill itu jadi lombanya kan balap ya. Jadi siapa Mm-mm. cepat sampai finish dia menang. Nah, Oke, biasanya dibaginya ada kategori yang junior. Jadi nanti ada oke. usianya remaja gitu ya. Mm-mm. Itu terus nanti ada yang apa namanya? Yang cewek. Cewek lawan cewek berarti Oh, kan. iya, iya. Terus nanti ada yang open. Nah, yang open ini cewek misalkan mau ikutan nih, silahkan gitu. Tapi biasanya sih cowok-cowok Oh, aja. Jadi gitu. yang lawan aku itu yang dari Filipina, ya Filipin? dia ikut open juga. Dia ikut bareng lomba Waduh. cowok-cowok juga. Kalau aku kayak udah kaki udah Udah gemeteran. iya itu kan cangar banyak banget belokannya kan. Kalau udah Iya, pernah ke iya. sana pasti iya kayak Bener. aduh ini Kayak di puncak. kapan garis finishnya nih kayak belokan lagi. Oh udah mau nyampe finish nih. Belum masih belokan lagi, belokan lagi. Dan kanan kirinya juga kebun kan, makanya harus hati-hati banget. Mm-mm. Ah. Iya. Mm-mm. Jadi itu ya kayak yang paling bikin deg-degan. Mm-mm. Pertama kali soalnya. Kalau yang di Jatiluhur ini Kak, Hmm. eh, buatan juga kah atau jalurnya? Jatiluhur ini yang di Jatiluhur Bandung. itu Gimana? dia cuman jalan lurus aja sih sebenarnya. Jadi Hmm. bukan bukan downhill, apa ya itu lebih kayak kita adu trik sih sebenarnya yang Jatiluhur karena jalannya cuma jalanan lurus aja, lurus dan menurun. Mm-mm. Oh, adu trik tuh maksudnya Mm-mm. gimana tuh? Jadi nanti ada jenis-jenis slide-nya kan, ada jenis-jenis Hmm. slide-nya, apakah itu apa slalom atau two side atau ya ada macam-macam nama-namanya. Jadi nanti dilihat misalkan nge-slide-nya paling jauh atau apa kayak gitu. Jadi ada kriteria Mm-mm. pemilihannya sendiri ya. Mm-mm. Oh, 2020 sempat masih ada lomba ya Kak ya? Di bulan Maret. Ya itu terakhir Hah? Longboard Girls School Indonesia kita bikin acara. Jadi itu memang seminggu sebelum CFD dilarang ya, Diadakan. ditiadakan. Kita sempat deg-degan sih waktu itu. Jadi Hah? acara yang ini tuh kita bikin untuk mengajak perempuan-perempuan Indonesia mulai main longboard. Jadi Oh. banyak kan yang, aduh nggak pede, aduh nggak apa-apa nih Mm-mm. cewek, aduh umurnya udah segini emang bisa gitu main longboard kayak gitu-gitu Iya. yang pasti banyak apa sih kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya kita bikin, Mm-mm. yuk kita bikin aja yuk kita kita nggak masalah dengan umur Dengan atau gender. misalkan atau belum punya nih longboardnya nggak apa-apa nanti kita kasih pinjem kita bikinlah acara ini dan Hah? memang bertepatan dengan International Women Days.
Oh, Heeh. pas. Iya, 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 Mm, iya. jadi itu Oh iya, 8 Maret. acara sebelum sebelum ter lockdown dan lain-lain itu sebelum PSBB segala macam kita bikin acara itu. Nah, ya banyak yang Mm-mm. datang waktu itu. Eh, Oh, acaranya rame banget sih waktu itu ya banyak di yang Bandung, datang. Terus di Jakarta di di CFD. Jakarta. Oke. Jadi kita ngajarin ini step dasar untuk mulai main longboard seperti ini. Mm-mm. Terus ya ini papan longboardnya ada yang seperti ini kayak gitu. Jadi semacam kayak seminar singkat atau workshop singkat ya. Tapi ada, kalau Mm-mm. mau coba silahkan gitu ya. Iya. Nah, kalau yang ikut Longboard Girls Crew ini sendiri, dimulai dari umur berapa ya, Kak? Yang biasa ikut? Kita yang paling muda itu ada 2 orang namanya Salma dan Abi. Itu Mm-mm. sekarang mereka SMP ya. Nah, iya SMP. baru itu yang paling muda. Yang satu memang sukanya, Mm. dancing, yang satu sukanya Oh, downhill. wow, keren, 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 Mmm, keren. Berarti emang dari awal mereka ikut udah langsung fokusin yang satunya maunya dancing, yang satu maunya downhill mhm, gitu ya, kayak. Berarti kalau misalnya iya. ikut longboard ini harus udah tahu dulu mau apa dari awal, terus sisanya menyusul ya, kayak dia mau beli papan apa, terus mau latihan yang seperti apa Mhm, itu menyusul. Berarti tahu dulu, pilih dulu aja mhm. maunya downhill, dancing atau yang cruising aja. Iya, biasanya sih kita, Mm-mm. "Yuk datang aja dulu, nggak apa-apa nggak punya papan, nanti kita kasih pinjam, terus, nanti Coba-coba. cobain ya coba aja dulu sukanya yang mana," sambil ngobrol gitu kan, jadi semakin tahu, "Oh ini kayak gini," baru nanti bisa nentuin. Jadi jangan jangan buru-buru beli papan deh gitu, jadi Oh coba-coba aja iya. dulu, karena semua juga rata-rata seperti itu, cobain dulu gitu, mhm. Untuk papannya sendiri udah dijual bebas nih Kak di Indonesia atau harus inden dari luar? Kebetulan di Indonesia memang udah ada yang bikin ya, jadi papan lokal, Hmm. namanya Gokil, itu bikinan, Lombok. Jadi teman Lombok. di Lombok dia yang bikin, tapi di Jakarta ada, Wow. udah dijual di Jakarta, heeh. Kalau selama ini ada nggak nih Kak Medan yang Kak Ocha pengen banget nih, kayaknya downhill di sini seru nih, tapi karena satu dan lain hal akhirnya belum sempat kesampaian. Wah banyak, banyak banget. Banyak. Boleh dong di-share ke Mhm. kita. Gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya kan banyak banget ya, Mm-mm. karena kita kayak ada bukit atau jalanan yang suka lihat gitu teman-teman sharing foto, apakah di Padang atau di Sumba, Labuan Oh, Bajo. Sebenarnya kan banyak, kita wow. Iya, kita nggak iya, harus iya. keluar negeri sih sebenarnya. Benar, Terus benar, benar. iya mereka juga bilang nih aspalnya baru nih. Oh kalau anak longboard bilang aspal baru kita semangat. Oh, itu apa tuh? Berarti asalnya bagus. Berarti aspalnya bagus. Kita kan kalau main nyari Oh, aspal bagus dong, iya. nggak nyari yang jelek kan bahaya Heeh. ya kalau Benar-benar. downhill. Jadi, oh ini aspalnya baru nih, semangat kayak gitu. Ya, Oh, Labuan Bajo sih kemarin lihat teman-teman kayak keren banget tuh untuk coba di sana. Labuan Bajo ya, dia udah mana Mm-mm. pemandangan alamnya emang keren gitu kan. Udah Di ada juga deket, komunitasnya di sana. Ada beberapa orang di sana, oh, tapi di cowok-cowok. kotanya atau di mana tuh? Aduh kurang tahu ya di mana. Kalau mereka latihan yang pasti nggak di kotanya ya. Kelihatannya kiri kanannya nggak ada rumah tuh. Bukit-bukit. Oh, emang bagus Mm, ya tempatnya. Berarti yang paling Kak Ocha pengen ke Labuan Bajo itu ya. Pengen coba ke Semoga sana. nanti segera bisa ke sana ya Kak ya. Amin, dapat sponsor dari Hobi Amin. Miti. Oh, amin, bener-bener kita bikin acara bareng ke sana. Boleh, boleh. Oke, eh Cigombong Downhill Time Trial Race. Ini bedanya apa nih Kak? Time Trial Race sama yang lain? Kalau di Cigombong itu dia jalannya Mm-mm. kan nggak terlalu besar. Itu di Oke. Bogor. Mm-mm. Ada Valeria, CEO-nya Longboard Girlsku join. Oh, halo. Nah, kalau yang di Cigombong karena jalannya nggak terlalu besar, Mm-mm. dia time trial. Jadi jenisnya seorang-seorang turun. Seorang-seorang turun, terus ya dilihat Oh, waktunya dia berapa. Yang paling cepat itu yang menang kayak gitu. oh gitu. Mm-mm. Kalau misalnya pas race itu ada maksimalnya nggak sih Kak? Kayak kanan kirinya tuh berapa gitu? Atau bebas aja? Kalau yang Oh, nggak time race?
Kalau yang internasional pasti ada ya aturan-aturan seperti itunya. Tapi Mm-mm, kalau di mm-mm. Indonesia kita ya bikin-bikin aja, bikin-bikin Oh, aja acara. sejauh ini berapa Mm. tuh Kak? Berapa maksimal untuk kayak kanan kirinya batas amannya? Eh, Mungkin ngitungnya dari si jalan itu bisa satu mobil gitu aja sih. Bisa Hmm, dilewatin satu mobil, berarti jarak segitu. berarti kanan Tapi kirinya memang maksimal dua mungkin atau gimana? ya, tapi memang lebih aman sih kalau misalkan dia jalannya yang lebih lebar ya. Misalkan untuk Iya. jalur dua mobil. Oh, per orangnya per sekali slide itu barengan berapa tuh Kak? Lima Eh, atau Biasanya empat sih, oh biasanya empat. empat? Berarti ngira-ngiranya juga biar lebih gampang ya. Iya, iya. Jadi kayak memang itu juga salah satu triknya kita. Aduh, ada orang deket kita, apa sih nyalipnya gimana kayak Iya. gitu-gitu. Empat sih Tapi biasanya itu empat orang. semuanya diajarin ada panduan awalnya atau ya udah bisa karena terbiasa aja? Kalau di komunitas kita saling ini ya, saling belajar. Jadi Mm-mm. karena kita juga ada lihat dari YouTube, dari Instagram kayak gitu. Terus kita ya saling belajar, saling ngasih tahu Iya. ini gini kayak gitu. Dan kalau misalkan ada acara kemarin itu kayak di Lombok Mm-mm. ada pemain dari luar main ya kita jadi belajar juga sharing juga sama dia gitu sih kalau komunitas banyaknya sharing-sharing. Oh gitu, karena pas ketemu ya pasti yang diomongin cara buat main longboardnya gitu ya kayak sambil sharing-sharing. Ini tadi ada yang nanya, Kak Ocha paling seru main di mana? Tadi yang di Cangar itu bukan? Eh, Sangar seru tapi mungkin yang Lombok lebih seru ya. Oh yang Lombok, oke boleh diceritain gak tuh Kak? Yang Lombok itu waktu itu komunitasnya bikin acara Lombok Skate Trip. Oke. Jadi selama 1 minggu itu Mm-mm. kita tiap hari main longboard. Itu udah Wow, kayak bahagia banget. seru banget. Itu di Lombok daerah mananya tuh Kak? Yang emang Kita downhill? pindah-pindah. Iya, Oh. kita pindah-pindah. Jadi misalkan hari Senin kita Lombok Barat. Kita Mm-mm. main di sini, di sini, di sini seharian. Terus nanti hari Selasa kita pindah ke Lombok mana. Kayak gitu. Selama Wow, satu seru minggu banget. itu seru banget dan itu banyak yang join ada dari Jerman, ada dari Swiss, ada dari Prancis. Tadi Mm-mm. kayaknya ada yang join juga sih yang dari Yang terus ikut ke sana? jadi banyak yang join, jadi kita kan sharing makin seneng ya. Terus ada Mm-mm. waktu itu dari Kanada juga, iya itu seru Oh. banget, itu seru banget. Jadi walaupun misalkan kita pemula nih, atau Mm-mm. kita ternyata memang udah sering, udah pro gitu istilahnya, ya kita bisa coba segala macam medan ya, segala macam spot. Waktu di Mm-mm. Lombok itu dikasih untuk yang panitianya bilang ini untuk yang pemula oke, ini untuk yang cewek oke, ini untuk yang pro. Jadi semua kebagian. Jadi semua puas gitu selama Wow. seminggu itu sangat sangat menyenangkan. Mm-mm, mm-mm. Jadi kebagian semua medan ya kak ya? Mm-mm, mm-mm. Wah, tapi itu bukan acara lomba, tapi cuma kayak gathering aja. Iya, bukan lomba, bukan. Jadi memang acara apa ya istilahnya skate trip tuh ya kayak trip biasa aja. Memperkenalkan Nggak ada medan-medan yang lomba. ada ya. Acha is amazing katanya Kak Valeria. Thank Mungkin you, mau say Valeria. hi. Oh gitu. Berarti udah sekitar 10 tahun ya Kak Ocha mulai kenalan sama dunia Mm-mm, longboard itu. mm-mm. Kalau misalnya ini nih Kak, trik-trik awal yang dari orang mau ikut downhill nih gitu. Aku pemula mau ikut downhill. Kira-kira trik dasar yang harus aku pelajarin tuh apa sih pertama gitu? Sebenarnya mau pilih apapun kita ada Mm-mm. beberapa step yang harus kita apa ya istilahnya kita bisa gitu. Apapun pilihannya apakah itu mau downhill, mau dancing atau mau freeride, cruising. Nah, Oke. yang pertama kita harus tahu kaki depan atau apa kaki yang ada di depan itu kaki yang kiri atau yang kanan. Oh. Kalau misalkan apa kan masing-masing orang beda ya.
Ada Oh yang iya, kaki iya. yang di depannya yang kiri, ada yang Mm-mm. kaki depannya yang kanan. Nah, itu kayak harus tahu dulu kita kita kuatnya di mana, kita bertumpunya di mana. Itu cara Itu. taunya biasanya gimana tuh Kak? Cara Feeling taunya aja atau? biasanya enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi cara taunya biasanya gini. Misalkan kita ketemu terus saya ada di belakangnya Katania ini ya. Mm. Saya dorong Katania, tapi Katania nggak tahu nih kalau mau saya dorong. Nah, biasanya kan kalau orang didorong dari belakang, nanti kaki yang maju duluan, yang nahan badan duluan tuh yang Oh mana? Yang gitu. kiri atau yang kanan? Oke Nah, oke. biasanya itu yang bertumpu. Misalkan Mm-mm. yang kanan nih, nah berarti kaki depannya yang kanan. Salah satunya seperti itu. Oke oke. Mm-mm. Berarti yang emang selama ini menjadi tumpuan dia kakinya yang itu. Mm-mm. Mm. Kayak gitu. Salah satu trik cara biar tahu yang mana nih gitu. Oke, Tapi terus? bisa juga sih orang nyoba, cobain kiri dulu atau nanti ngerasa nggak nyaman nyobain kanan. Beda-beda sih tiap orang. Oke oke Mm-mm. oke. Terus yang kedua, Mm-mm. kita harus merasa nyaman di atas papan, ya. Mm-mm. Jadi banyak orang udah pengen langsung downhill aja, udah pengen langsung dancing aja. Harusnya nggak sih? Harusnya Oh, kita nyaman dulu di pelan-pelan. atas papan. Nyaman di diri kita, terus nyaman orang ngelihat kita. Kadang-kadang kita Hmm. ngeliat orang lain kayak badannya kaku, ya nggak sih? Oh, iya Main iya main iya iya. skateboard atau main Jadi longboard kita yang badannya deg-degan gitu kaku. ya. Nah, iya, atau Mm. eh, main tapi matanya ke bawah terus gitu, kayak ngeliatin jalan, kayak takut jatuh. Oh, oke oke oke. Padahal kan kalau kita udah nyaman, mata kita Mm. lihat ke depan. Mata kita akan lihat ke depan, kita akan ngeliat jalan, bukan ngeliat kaki kita, kayak Oh gitu. Jadi gitu. latihanlah, latihan di jalan datar itu nggak apa-apa, jalan yang apa terus-terusan gitu. Karena orang bosen, tapi ya memang Mm-mm. itu yang utamanya. Ya latihan Oke. ngepush, ditambahin ngepushnya, terus nanti udah latihan itu kita latihan yang kayak belok kiri kanan, ya kan nggak bakal kita lurus terus, kayak Benar. katanya mau belajar motor aja nggak Iya mungkin lurus iya terus iya. kan. Iya iya. Sama longboard juga gitu, nanti belajar belok kiri kanan kayak gimana. Apalagi kalau mau Dan belajar seriusin ke ngerem. downhill ya. Oh iya, ngeremnya gimana tuh Kak caranya? Mm. Nah itu juga orang-orang pasti nanya, kalau main longboard itu ngeremnya gimana deh. Iya, iya. Kalau di jalan datar dan kita masih tahu kecepatan kita gitu ya, nggak terlalu kenceng gitu istilahnya, itu Hmm, kaki belakangnya akan turun oh, perlahan. Ya, kaki depan kan ada di atas papan ya. iya. Nah, nanti kaki belakangnya turun perlahan. Hmm. Si sepatu ini nanti kena ke aspal, jadi itu ngerem pelan-pelan, kayak gitu. Oh, jadi kayak yang Mm-mm. kalau naik sepeda terus kakinya turun itu ya? Nah ya, Ngeremnya, ya. Oh, mirip-mirip. ngeremnya manual gitu. Tapi kalau Oke, oke. misalkan downhill, Hmm? kecepatannya akan lebih tinggi. Biasanya kita nggak berani ya nurunin kaki Iya, gitu iya, iya. kan. Itu gimana Wah tuh, Kak? ini ngeri. Nah kita akan nge-slide. Nge-slide-nya itu ada macam-macam. Ada yang namanya Coleman. Jadi nanti slide itu akan memperlambat kecepatan ketika kita downhill. Nanti baru ketika Mm-mm. kecepatannya udah mulai pelan, baru turunin kaki. Atau misalkan uh, kita ngerasa wah ini udah terlalu kenceng nih, udah Mm-mm. mulai ya agak takut atau deg-degan atau apa, itu waktunya kamu nge-slide untuk Hmm. memperlambat gitu. Atau sebelum belokan kayak kita naik motor tadi, sebelum belokan kan Feeling. biasanya kita ngerem dulu tuh dikit, ya kan? Iya, iya. Guru-guru les apa mobil kan pasti bilangnya gitu ya. Dia Sebelum nginjek belok dulu. Iya, Rem dulu dikit sebelum belok, rem benar. longboard juga gitu. Jadi nge-slide dulu sebelum Oh, belok. pasti Mm, nge-slide dulu sebelum belok itu pasti pelajaran basicnya ya. iya. Ini ada yang nanya nih Kak, ada Kak PJ Utami, hello katanya, halo Halo Puji. Kak Puji. Terus ada yang bilang, tapi kalau dibuang gitu nggak apa-apa Kak, dibuang papannya atau gimana ini maksudnya? Maksudnya dibuang gimana ya? Tadi aku nggak baca. Tapi kalau dibuang gitu nggak apa-apa Kak. Mungkin langsung dilempar gitu Kak, bahaya ya Kak ya kayaknya. Dibuang. Maksudnya dibuang gimana ya? Kurang tahu juga nih.
dulu. Mungkin pas lagi ngebut gitu, terus dia ngerasa nggak bisa ngerem, ya udahlah banting badan aja atau gimana. Itu Sebelum sih. kita ngerasa sebelum kita Mm-mm. ngerasa ini kenceng banget, ini apa udah di luar batas, ya kita nge-slide itu untuk memperlambat gitu. Oh, itu Mm-mm, baiknya langsung di slide dulu. mm-mm, mm-mm, Kakak nih, ada kan tadi ada pengalaman yang paling asik nih. Ada nggak pengalaman yang paling mm-mm. nakutin? Yang Hmm, sempat bikin kepikiran, aduh kayaknya nggak mau main longboard lagi deh, gitu. em, biasanya sih kalau udah lama nggak latihan, dateng Hmm? ya rasa takut lagi kayak, aduh Dodonnya bisa nggak ya udah lama nih nggak latihan. Hmm, Nah, kayak kayak kemarin-kemarin tuh kan lama di rumah ya nggak pernah latihan, kita juga mau mau pergi juga takut segala iya. macem. Nah pas mulai latihan lagi itu takut, Oh, karena udah tapi lama lagi, rasa udah kaku lagi. mm-mm. Tapi rasa takutnya kan harus kita lawan ya. Jadi Betul. ya kita coba pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya bisa lagi. Sebenarnya sih badan kita udah ingat karena kita udah sering latihan itu, kita udah tahu sih sebenarnya harus ngapain. Cuman pikiran kita aja sih yang harus kita iniin apa ya istilahnya kendaliin gitu. Sebenarnya rasa Iya. takut itu ya cuman sebentar aja. Badan kita inget Oke. kok, kaki kita inget kita harus di mana kayak gitu. Udah hafal kok gitu ya. Harus Mm-mm. percaya aja gitu sama badan sendiri. Tapi kakak Mm-mm. pernah jatuh nggak kak? Yang Kalau paling jatuh pernah. pasti ya, gitu. Iya, untuk bisa pasti jatuh dulu. Iya sih, yang paling Mm-mm. parah gitu kak, ada nggak? Aduh, kalau cerita jatuh nanti nggak ada yang ikutan main Oh longboard ya dong, jangan dong, pada takut. takut. Tapi emang harus kayak gitu dulu kan, kayak naik motor juga pasti orang pas belajar tuh sering ada yang Mm-mm. jatuh dulu baru Mm-mm. jago gitu Mm-mm. kan. Tapi yang utama sih kita udah pakai perlengkapan ya untuk Oke. safety. Jadi helm itu wajib. Helm itu Perlengkapan wajib. basicnya apa aja sih kak? Mm-mm. Jadi helm untuk downhill ya, Mm-mm. helm itu Mm. wajib. Terus ada pelindung sikut, ada Oke. pelindung lutut, Nih dan ya, kita nipet. tuh biasanya tangannya tuh pakai sarung tangan glove. Oh, Terus nanti di telapaknya itu ada kayak semacam apa ya plastik lingkaran mungkin kayak mm. telenan tuh, telenan Salaman? buat Oh, dari motong. kayu. Enggak, dari plastik justru. Oh, gitu. Nah itu pas nge-slide kadang-kadang tangan kita akan ke aspal. Nah itu Hmm, biar melindungi si tangan juga. Mm-mm. oke, Jadi selama benar-benar. kita pakai itu semua ya kita akan lebih ngerasa pede ya, lebih lebih safety kayak gitu. Mm-mm. Benar. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi dari yang nonton nih sejauh ini. Iya, nanti dapat Ada yang hadiah loh. iya, benar. Dapat udah tahu kan dapat hadiah kaos dari Longboard Girls Crew. Kaosnya lucu banget warna kuning. Boleh buat aku aja nggak? Boleh, boleh. Kak, kalau helm yang kayak astronot gunanya untuk apa, Kak? Ada yang nanya Kak Puji. Oh, yang nanya Kapuji ya? Lebih ke ngetes kayaknya. Sebenarnya helm full face itu kan dia harus memecah angin ya. Maksudnya Hmm. dia kan downhill, dia akan membutuhkan segala peralatan yang bisa apa ya istilahnya membuat lajunya lebih cepat. Nah, salah satunya si helm yang seperti astronot itu. Kenapa dia dibentuk kayak astronot belakang yang meruncing gitu? Ya karena Iya. supaya dia apa ya istilahnya ada kan ya memecah angin itu gitu. Kalau kita Mm-mm. pakai helm biasa yang kayak helm motor itu kurang kurang apa ya? Kurang kurang oke untuk downhill. Oh, jadi biar lebih, Kayak justru gitu. biar lebih cepat ya kecepatannya. Kayak ya banyak olahraga-olahraga lain yang seperti itu. Misalkan apa yang naik sepeda, kenapa dia bajunya yang ketat banget kayak gitu? Karena kan Ya, ya kayak betul-betul. gitu-gitu loh. Kayak gitu. Sampai bulu tangkis juga kan sebenarnya si raketnya memang dia harus yang aerodinamis ya namanya. Nah, yang kayak Iya, gitu-gitu. yang jadi Si lebih downhill ringan. juga termasuk. Oh, gitu. Mm-mm. Iya, downhill juga termasuk. Ini ada yang nanya lagi, Kak. Katanya, Kak, di situ nggak ada rencana bikin event. Ada sebenarnya Longboard Girls Co Indonesia itu mau bikin acara di Agustus kemarin sebenarnya. Kita ulang tahun. Waduh.
sebenarnya di happy bulan Agustus. birthday. Terima kasih, tapi karena lagi acara gini kita juga takut ya. Maksudnya Benar. bikin nanti nggak ada yang datang. Iya sih, terus juga takut kan mulai pembatasan itu kan PSBB kan Kak. Jadi takutnya Mm-mm. ngelanggar protokol kesehatan ya. Mm-mm. Nggak Jadi boleh. mungkin ya doakanlah tahun depan ya dengan kondisi membaik kita Amin, bisa amin, bikin amin. acara. Nanti kita undang semua. Oke. Ini ada lagi yang nanya. Kak mau nanya juga kalau perbedaan dari maple Cina, Amerika, Kanada dong Kak. Apa tuh Kak? Maple itu sebenarnya jenis kayu ya, jenis kayu Oke. untuk si longboardnya. Oke. Em, Sebenarnya sih aku nggak ahli-ahli banget dengan kayu ini ya, tapi yang aku tahu Mm. maple itu kayu yang cuman ada di negara-negara yang 4 musim. Oh iya. Makanya makanya longboard tuh yang bagus-bagus memang dari luar ya, Dari karena sana. dia pakai pohon, iya pakai kayu maple itu. Kalau di Indonesia Oh. karena nggak ada, biasanya kita bahannya pakai bambu. Nah kalau Hmm. ditanya bedanya maple Cina dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, ya aku balik tanya di Cina ada pohon maple nggak? Aku nggak tahu ya. Atau pakai bambu juga mungkin di Cina ya. Mm-mm. Oh, Mungkin jadi mau beli terus bingung nih yang belinya yang mana, kayaknya gitu deh. iya, Tadi kayaknya bingung mau benar-benar beli yang benar. mana. Kalau Kak Soraya nih ada berapa koleksi longboardnya? Banyak nggak Kak? Oh, sebenarnya ada sih mau lihat, mau Boleh, di boleh, boleh. ini. Iya, boleh kita Bentar lihat. ya. Iya. Tadi aku udah siapin kalau mau lihat. Yeay. Nah, Wow. Apa aja tuh? yang ini memang papan buatan dari Kanada ya. Ini Mm-mm. mereknya Rain. Nah, Rain. ini kayu maple tuh seperti ini. Jadi dia memang lebih tipis Mm-mm. dan ini nggak seberat yang apa papan-papan lain. Oke. Ini settingannya semua untuk downhill karena aku downhill ya. Ah, iya benar-benar benar. Jadi si wheelsnya dia lebih lebar. Ini Hmm. wheelsnya. Terus ini Ya, namanya rodanya. trucks. Si Oke. trucksnya aku udah yang precision. Jadi dia untuk downhill dia lebih stabil. Baik, baik, baik. Nah Itu, ini yang bikinan Lombok ini gokil. oh, lebih lebih rame ya, lebih bagus gambarnya. Nah ini Berarti lebih tebal. dia dia dari bambu. Oh. Mm-mm. Tapi mempengaruhi nggak sih Kak dari Kakak bawa, maksudnya jadi lebih ringan kah atau lebih apa yang maple atau gimana? Eh, ya itu ngaruh juga. Terus apa? Selain jenis kayu juga ukuran, semua mempengaruhi sih. Jadi Mhm. wheelsnya, trucksnya gitu. Nah Nah, ini ini ada apa nih yang Kak? ini buat downhill juga. Ini baru nih. Sebenarnya ini prototype sih. Oh, oke. Bentuknya beda? Jadi ini kemarin ada dari Semarang bilang ini baru bikin. Ya ini bentuknya beda. Mhm. Kemarin baru dicoba-coba sih. Ini bentuknya beda untuk downhill juga. Oh, tapi Dan ini bentuknya beda. helmnya, ini protektornya. Nah ini glove yang aku Iya, yang bilang. mana? Yang ada, oh, Ya ini ada pak, namanya pak. walah, kulit ya glovesnya ya? Lebih aman kulit. Jadi dia kalau kena Hmm. aspal nggak terlalu cepat robek-robek. Akhirnya sih bakal bolong-bolong juga sih. Karena kena-kena juga, sering kena. Tapi lebih aman kulit sih. Oh, Terus baik, ini baik. helmnya, Nah, iya, itu helm yang astronot tadi ya? ini helm yang biasa kan. Helm yang Mm-mm. biasa, biasanya naik sepeda juga helmnya kayak gini. Nah ini helm yang full face-nya. Nah kelihatan dari dia bentuknya kan lebih Wow. apa ya, Lebih lebih safety juga ya kak ya? lebih ngerucut gitu. Kak ada salam dari Longboard Makassar. Halo lembut Makassar, lembut CFD. Iya ada Longboard Makassar, ex Longboard Safe di Jakarta, iya benar. Terus ada yang nanya nih kak, kira-kira Mm-mm. berapa harga longboard satu setnya? Wah ini nih kayaknya yang ditungguin, yang ditunggu-tunggu. Hmm,
Kalau longboard biasanya sih kisarannya dari 2 juta ya. Mm-mm. Mulai dari 2 juta untuk full set, untuk udah lengkap gitu semuanya. Udah sama wheelsnya gitu-gitu ya kak ya? Iya, udah lengkap biasanya dari kisaran 2 juta. Oh gitu. Untuk harga sendiri yang dari lokal masih jauh lebih murah, masih lebih murah atau gimana kak? Eh, iya sih biasanya lebih murah, tapi ya sorry ya ini aku sambil handphonenya biar berdiri. Iya Nggak sih apa-apa. harganya sekitaran segitu. Gitu. Kak, dapat salam juga nih dari Longboard Labuan Bajo. Tuh, Kak Ocha tadi pengen Halo. banget ke sana. Gitu. Ayo undang Kak Ochanya ke Labuan Bajo. Kirim ke Padang atuh Ca gitu katanya longboardnya. Aduh jauh ya Padang. Gimana yang Padang ke sini aja ke Bandung kita main bareng. Yang paling favorit tuh longboardnya Kak Ocha yang mana? Eh, mungkin yang pertama ya, yang Ren tadi. Oh, itu longboard pertama Kak Ocha yang beli dari yang Oh 2000 enggak, apa? bukan longboard pertama, maksudnya yang pertama kali tadi dikasih Oh, lihat. oke 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 oke. Itu yang paling paling suka sih yang itu. Mm-mm. Kakak udah berapa selama 10 tahun main ini longboard ganti-ganti longboard nggak sih Kak? Pernah patah kah atau apa longboardnya? Oh iya, ganti-ganti sempat, bukannya sombong ya. Iya, nggak apa. Eh, ya awalnya beli, tapi nggak tanya-tanya dulu teman, nggak baca-baca referensi dulu, Hmm, nih harusnya yang bagus yang kayak gimana sih, karena udah pengen main jadinya, ah beli aja ini kok kayaknya lucu deh gitu, kayak iya, cuman kayak gitu sebatas itu doang, biasa deh cewek-cewek, ini kayak lucu warnanya yang lucu penting. deh, lucu yang penting. Terus belilah itu, ternyata pas udah beli teman bilang, oh ini bukan buat downhill, ini terlalu ringan katanya gitu, ini kurang oke, ini bagusnya di jalan yang datar bukan jalan menurun, makanya pakai itu pertama, jatuh-jatuh terus karena Iya, tidak iya. sesuai. Terus, Terus barulah coba lagi beli lagi yang lain, ya akhirnya menemukan yang ini tadi, yang nyarain ini tadi ya. ini udah paling oke sih kalau menurut menurut aku ya. Hmm. Ini Kak Puji nanya katanya gimana cara mengatasi takut pas di tikungan. Jadi Puji, hmm, sebelum tikungan lebih baik nge-slide untuk memperlambat laju. Nah setelah itu baru deh belok tikungan. Oke, jadi nggak takut lagi. Pasti Puji takut mau belok kan. Ini ada yang mau nanya, ada yang nanya katanya cara mengedukasi longboard gimana ya Kak gitu. Soalnya dia mau ngeramein nih longboard di Bogor gitu. Oh, bagus banget di Bogor, kita juga waktu itu pernah ada seorang ikut, tapi dia karena nggak punya temen jadi ini apa udahan dijual longboardnya. Kalau misalkan ada di Bogor, seru sih, kita bisa apa ya? Misalkan adain skate clinic, jadi Hmm? kita ngundang teman-teman, yuk join yuk, terus kayak belajar bareng, latihan bareng, kayak gitu. Itu sih salah satu caranya. Oh, mungkin Mm-mm. gabung ke tempat lain dulu, baru kalau misalnya masanya banyak, baru buka sendiri Hmm, gitu ya. iya, boleh kayak gitu. Oke, kayaknya cukup nih Kak Ocha. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak Kak buat yang nonton nih? Gimana kalau misalnya mau coba awal-awal nyoba longboard, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin gabung ke longboard crew atau gimana? Mm-mm. Eh, ini ada lagi yang nanya. Nah, iya Kak, teman juga sekalian mau usaha longboard Oh gitu ya, Kak. tadi. Ya, boleh deh nanti kita ngobrol ya di DM. Ya, untuk teman-teman khususnya cewek, Mm-mm. saran aku sih jangan takut untuk coba main longboard. Jangan jangan duluan berpikir, ah ini serem olahraganya, atau ini kayaknya olahraganya buat cowok deh. Enggak, Iya, ini tuh bisa buat cewek dengan benar. usia berapapun, itu nggak jadi masalah. Bahkan di Thailand pun ada yang udah usianya 40 lebih, dia masih main longboard, Wow, cewek. wow, keren keren Mm, keren keren. jadi nggak ada masalah dengan usia. Jadi selama kita tahu batasan kita seperti apa, maksudnya kita juga nggak
yang seenak perut tadi saya bilang, Mm-mm. itu bisa-bisa aja. Dan kalau mau join dengan LGCI boleh, kita sangat terbuka. Kita nggak masalah misalkan belum punya papan, eh, Gak apa-apa. belum bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Ya nggak apa-apa, makanya join supaya bisa. Iya Nanti benar. papan Makanya diajarin. bisa, papan bisa kita kasih pinjam. Kayak kemarin Puji di Jakarta kan. Nah, Puji bikin latihan bareng di GBK. Ya nggak apa-apa, belum punya papan. Yang penting datang dulu, cobain Mm-mm. dulu, ngobrol, nah gitu. Dan pada ketagihan. Bener, emang awalnya harus nyoba dulu Kak biar tahu ya. Halo Mbak Heni dari Lombok. Halo. Oke, terima kasih banyak Kak Ocha untuk waktunya. Makasih juga udah mau ngintip dikit-dikit, dibolehin ngintip dikit-dikit papannya. Next time mungkin kita bisa ngobrol lagi atau bisa ada kegiatan bareng lagi ya Kak Ocha ya. Antara Hobi Niti Boleh. sama Elongbird Girls Crew. Oke, makasih Ya, semua juga yang udah nonton. makasih Kak Jaga Tania. kesehatan selalu. Sama-sama Kak Ocha, sehat selalu ya Kak Ocha ya. Ya. Baik, selamat malam.